tanya ke dirinya sendiri, gitu. Bebas mau kepercayaan yang mana, keyakinan yang mana. Yang pasti ketika manusia sudah yakin dengan kebenaran yang dia miliki, kebenaran yang dia praktekkan, gitu, yang dia temukan, maka dia tidak pernah terganggu dengan kebenaran orang lain. Kalau yang masih terganggu dengan kebenaran orang lain, berarti dia nggak yakin, masih ragu dengan kebenarannya. Ada banyak lah di luar sana, mungkin juga ada yang, oh aku ajaran nenek moyang, aku ikuti leluhur dan lain sebagainya. Ya monggo silahkan. Tapi kalau aku pribadi dari hasil ya, kalau memang benar tepat mengikuti ajaran nenek moyang leluhur kita, maka hasil yang dikeluarkan outputnya itu keharmonisan, toleransi, kedamaian, ketenangan, bukan kehancuran, bukan perdebatan, bukan permusuhan, bukan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Sejajar. Nah itu ideologi kita, pajajaran. Karena falsafahnya silih asah, silih asih, silih asuh. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalau di Islam ada itu tadi ya Mas, man arafana arafa bahwa terus ada istilah ayat bahwa sesungguhnya Allah itu tidak jauh dari urat leher, hulu menjing gitu ya. Lebih dekat daripada urat lehernya. Gitu. Nah, di situ kan udah jelas kan lebih dekat daripada urat leher. Leher sama urat leher udah nyatu loh. Nah ini Tuhan atau di Islam sebutnya Allah gitu ya. Ini lebih dekat daripada leher dan urat lehernya. Berarti kan bersatu bersama, manunggal gitu. Itu kan dari versi nenek moyang ajaran leluhur Nusantara yang dimana ini sudah jutaan tahun ada. Karena peradaban yang maju, yang canggih, yang dimana dengan ajaran yang ada leluhur, maka peninggalannya pun sudah jelas ada. Dan sampai sekarang ilmuwan Profesor Barat pun hanya baru mengkira-kira aja. Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs megalitikum. Bahkan yang disebut sekarang fisika kuantum, nenek moyang kita leluhur Nusantara sudah. Ya contohnya itu, kayak bawang merah, bawang putih, cabai, tusuk, taruh di rumah. Itu fisika kuantum. Karena mengenal unsur bawang putih sama bawang merah tuh disatukan, terus ada cabai buat apa? Ternyata buat netralisir energi yang nggak seimbang yang ada di rumah dan ada di penghuni rumah. Tapi itu baru berfungsi kalau rumahnya bambu, kayu, gitu. Karena sama-sama unsur. Ada unsur pelengkap dari kayu, dari bambu. Dia menghilangkan anion kalau bahasa sekarang atau ion negatif, menetralkan. Ngomong-ngomong ini siapa ya? Anda gimana Anda? Nah, makanya sekarang kan ketika misalnya banyaklah di luar sana mungkin juga ada yang, oh aku ajaran nenek moyang, aku ikuti leluhur dan lain sebagainya. Ya monggo silahkan. Tapi kalau aku pribadi dari hasil ya, kalau memang benar tepat mengikuti ajaran nenek moyang leluhur kita, maka hasil yang dikeluarkan outputnya itu keharmonisan, toleransi, kedamaian, ketenangan, bukan kehancuran, bukan perdebatan, bukan permusuhan, bukan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Sejajar. Nah itu ideologi kita, pajajaran. Karena falsafahnya silih asah, silih asih, silih asuh. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Jadi kepribadian yang timbul itu hasil dari olah jiwa itu. Iya. Menata diri sendiri dari agama itu tadi kan? Agama. Iya, A gama, U gama, Ni gama, Sunya rigama, Sunda rigama. Nah di agama aja itu bisa naik fase-fase sampai ke Sunda rigama. Di kita ada penataan diri.
Makanya ada pisau bedah, ada pancaniti, ada tritangtu, ada pancacuriga, ada pacamahabuta, gitu. Itu penataan diri semua tuh. Gitu. Bagaimana menata diri? Nah, mengenali diri itu ada mengetahui diri, mengenali diri, nanti timbul percaya diri kalau sudah muncul keunikan diri, potensi dirinya. Baru ada nanti tuh harga diri, derajat diri, martabat diri, baru mawas diri. Kayak mengetahui diri aja kan, gimana sih mengetahui diri? Ya sesimpelnya adalah kamu kalau punya uang, nggak punya uang gimana responnya? Kamu kalau gagal ditinggal nikah, gimana responnya? Kan Menatap ke sini. gitu. Masa kesini nggak ada sama siapa dong? Sendiri tuh. Gitu. Di kita ada penataan diri, ada tritangtu di Salira, tritangtu di Nagara, tritangtu di Buana, tritangtu di Balarea. Ada penataan dari tata diri, tata negara, tata buana, tata surya sampai tata galaksi. Sampai sedetail itu ya, Di, Mas, ya. ya. Yang saya tahu juga, Mas, jadi konsep mengenal diri dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu, Mas. Memang kita itu disuruh mengenali diri gitu. Ya. Kalau di Islam waktu itu saya pernah dengar ada istilah bahwa di dalam diri ini termasuk ada unsur, beberapa unsur gitu ya, Mas, ya. Ada akhlakul bahaim. Akhlakul bahaim itu akhlaknya hewan gitu. Di dalam diri ternyata ada akhlaku siba, buaya, apa istilahnya, hewan buas. Marah, suka marah, itu termasuk bagian itu ya. Terus ada akhlakul sayatin, ada akhlakul malaikat, tapi ternyata di nenek moyang kita, leluhur kita itu malah justru lebih detail, sedetail itu ya. Nah yang tadi kalau di nenek moyang kita, kalau bahasa Sanskerta disebutnya samsara. Samsara itu semua emosi, bentuk emosi, marah, iri, dengki, gitu ya. Adu domba, hasut, itu di samsara. Nah makanya ada siklus di mana kita harus keluar dari samsara. Gitu. Kalau manusia masih ada di samsara, maka dia meninggalnya nantinya tidak akan kembali bisa lebur dengan unsur yang maha. Duh, ngeri ya, Mas, ya. Nah, ini saya mau cerita aja nih, Mas. Boleh. Saya mau cerita. Jadi dulu saya pernah dipertemukan dengan ulama sepuh, Mas. Jadi beliau tuh cerita, ini mungkin nanti kaitannya dengan yang tadi ya. Beliau cerita ke saya, ada salah satu ulama sepuh pada zaman itu, saat itu di wilayah ini. Dia sosok mursyid, kiai besar, jamaahnya banyak, semasa hidupnya, ya itulah sosok beliau. Semua orang pada saat itu mengakui bahwa beliau itu mursyid. Nah, saya awalnya juga nggak percaya gitu teh, Mas. Jadi ceritanya tuh setelah beliau meninggal, pulang gitu kan. Yang selama ini saya pahami intinya pulang ya wes udah gitu. Tapi ternyata di sana tuh beliau itu nggak ketemu jalan pulang gitu kan. Oh ya? Iya, nggak bisa kembali. Itu taunya itu dari mana taunya? Dari ulama sepuh tadi, Mas, yang cerita ke saya. Gitu. Jadi ceritanya tuh setelah meninggalnya beliau, beliau di sana tuh nggak ketemu alam padang gitu. Nggak bisa pulang gitu. Ini menurut cerita ya, saya sendiri juga nggak bersaksi. Jadi ceritanya beliau meninggal, di sana nggak ketemu jalan pulang, gelap, mau kemana bingung gitu kan. Nah, di sana tuh ceritanya ada suatu kabar bahwa yang bisa mengantar dia pulang ke hadirat Gusti itu ulama tadi yang cerita ke saya. Terus ngimpi ke keponakannya, Mas. Keponakannya. Ceritanya tuh ngimpi keponakannya bahwa saya saat ini belum ketemu jalan pulang, belum bisa pulang ke Gusti. Nah, yang bisa mengantarkan saya pulang ke Gusti, ini loh sosoknya. Alamatnya ini, namanya ini, tolong kamu ke sana. Nah, si ulama sepuh tadi, ya taunya itu ya karena keponakannya tadi cerita melalui mimpi. Gitu. Nah, mungkin ada korelasi dengan ayat ini nih, Mas. Man kana fi hadil a'ma wa fil akhiratil a'ma wa adullu sabila. Artinya Barang siapa yang di dunianya istilahnya buta mata hatinya. Mungkin kaitannya kan tadi ya, Mas, ya. Tidak mengenal jadi dirinya, tidak mengenal Gustinya. Kalau dijawab kan malah justru yang diajarkan yang saya tahu nih, Mas. Mengenal diri supaya tahu jalan pulang gitu kan. Apa gitu istilahnya kalimat? Saya lupa.
barang siapa yang istilah di dunia nggak mengenal dirinya, nggak kenal Gustinya, gitu. Ya maka nanti wafil akhiratil ama, di akhirat pun nggak bakal ketemu. Buta, mungkin itu ya Mas. Ya, nah itu kalau soal itu kita ada tuh Dan di sana istilahnya nggak ketemu wadulu sapila, kesesat, Ya. nggak tahu jalan pulang. Nah di kita ada istilah ketika ada orang yang meninggal, kita sebutnya kebat, rampes gitu kan ya. Kalau yang rampes berarti beres. Nah, ada istilah cingcaang padang narawangan. Di kita ada gitu ya. Mugia mulih kajati mulang ka asa cingcaang padang narawangan. Artinya adalah ya, si manusia si raga ini pasti lebur musnah karena dia unsur yang ada di raga. Nah si jiwa dan si ruh atau kita sebutnya raha gitu ya, itu kembali kepada manunggal utuh secara unsur, secara kezatnya gitu, ke Sang Maha. Nah makanya di kita juga ada. Nah semua penataan diri kayak tata salira, tata nagara, tata buana dan lain sebagainya, pancaniti, panca mahabuta, itu untuk bagaimana kita mengenali diri kita agar kita nanti berpulang. Itu pulangnya benar kepada yang menjadikan kita dan mengadakan kita. Makanya di kita mah tidak ada katanya, nyatanya. Gitu. Tidak ada yang pada ayat-ayat kalau kita mah ya naskah-naskah gitu kan yang merupakan, tapi kerennya nenek moyang kita itu menyembunyikan ajaran di dongeng, di cerita. Untuk membaca dongeng cerita naskah aja kita harus 7 tanda baca. Apa? Simbol, sandi, sindir, sampir, silip, siloka, sasmita, sunyata. Gitu. Jadi kita membaca kayak wilayah nih, kayak tata negara. Tata negara itu bukan langsung ke wah Indonesia nih, bukan. Tapi masih di wilayah tata diri itu tata salira. Nah kita negara kan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada tata negara, ada naraga. Jadi kalau misalnya kita tata salira, tata negara, menata keluarga, tata buana, wah tetangga, CRT, CRW, sedesa, tata buana, ya udah se-Indonesia. Gitu. Kalau di ranah keluar ya, kalau ke diri kita, ya kenal ini. Kenapa jantung di kiri? Kenapa ginjal ada 2? Gitu. Kenapa mata begini? Kenapa alis begini? Kenapa wajah? Kenapa sidik jari begini? Sampai ke pori-pori. Nah, pori-pori ini disebut penataan galaksi di kita. Makanya kalau dilihat dari rambut Buddha kan kuriwol-kuriwol tuh. Bentuk galaksi yang kata NASA tuh, muter-muter gitu. Itu tuh pori-pori. Makanya ada jagat ageng, jagat alit. Buana alit, buana ageng. Atau kata barat itu mikrokosmos, makrokosmos. Kalau kita mengenali diri kita, si jagat alit, otomatis jagat ageng, si alam semesta kita kenali. Karena kita terkoneksi sebenarnya. Makanya dulu mbah-mbah kita tuh bisa bicara dengan hewan, tumbuhan. Mungkin karena itu sudah terkoneksi, sudah mengenal jati dirinya, mengenal jagat alitnya, sehingga mengenal jagat gedenya gitu ya. Betul. Makanya kan yang sekarang masih ada manunggaling kaula Gusti. Berarti itu bukan karena ilmu apa bisa bicara dengan tumbuhan, hewan, bukan ilmu ya itu Mas. Nah, gini, soal ilmu di pemahaman yang saya praktekkan, ilmu itu pengalaman. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan ini ngobrol nih, yang lain dengar nonton, baru tahu tuh. Belum ilmu. Ketika tahu pun belum tentu ngerti. Nah kalau sudah ngerti praktekin baru jadi ilmu. Makanya tadi ada alim ulama gitu ya. Kalau di kita berarti orang yang berilmu, berarti orang yang berpengalaman. Jangan liar ini, jangan liar ini. Semakin banyak ilmu. Iya. Orang yang berpengalaman dengan apa yang dia baca, dengan apa yang dia ketahui. Berarti tidak sekedar membaca lalu paham lalu disampaikan hanya sekedar itu ya Mas. Kalau diajarin memang kita enggak. Justru paham itu hasil akhir setelah pengalaman, setelah praktek. Dulu saya merasa bangga Mas. Misalnya bisa membaca lalu saya sampaikan menjadi paham. Ternyata enggak hanya sekedar itu ya Mas. Bodoh, aku juga 6 tahun yang lalu kan tahu sampein YouTube. Karena belum dipraktekin. Kebanyakan belum selesai itu. Makanya tak hapus semua konten YouTube. Gitu. Nah, ini semua yang saya bicarakan saat ini sudah dipraktekkan. Tapi terus praktek, terus diteruskan sampai apa? Sampai bisa ngehiang tujuannya atau manunggal gumulung bersama Gusti yang Maha Esa. Biar utuh lagi ke Sang Maha Hidup. Tapi kalau hasil ilmu dari pengalaman sendiri sama hasil membaca atau kata orang lain gitu, beda sih rasanya. Contohnya gimana tuh? Ya misalkan Akang kan berbicara tentang ilmu hasil yang
Akang sudah alami Mm-mm. kerasa ke hatinya gitu. Jadi Oh, tergugah, ah. kesadaran naik Naik lantai berapa? lantai. Iya, nah itu harus betul-betul nanti, dan kita pun kan secara, makanya ada ngaji roso, ya toh. Nah, kita pun kalau kita mengadopsi kalimat kata-kata dari barat pemahamannya, iya makanya dia tidak pernah bisa sampai kepada ajaran yang asli. Di kita kan ada rasa, ada perasaan beda. Di kita ada ada cita dulu nih. Cita itu si dorongan, dorongan diri. Yang diri ini si jati diri kita. Kadang kita nggak tahu, sini mau ngapain sih? Ikutannya mau apa ya? Gitu. Tapi pergi kita, nggak bisa nolak tuh. Itu dorongan, si cita. Baru ada cipta. Setelah cipta, kita punya daya cipta. Hanya bisa menciptakan, oh bikin lagu, oh lukisan, oh apa gitu kan. Makanya kalau si cipta utuh kita kenali, kita jadi maha pencipta. Gitu. Makanya kalau di Hindu kan ada Wisnu, pemelihara. Gitu segala macam. Nah, tapi saya nggak mau masuk ke dalam ya, ke ranah kepercayaan yang lain. Nah, selain cipta ada karsa. Karsa itu kehendak lah ya, gitu, kekuasaan. Gitu. Makanya kita suka bilang yang maha kersa, ngersakeun, ngerso, gitu. Gitu. Terus ada setelah karsa, gitu, ada lagi tuh jedanya ke citra. Apa itu Mas Citra? Citra itu bagaimana kita dikenali oleh semua orang tanpa maksud untuk dikenali atau nih gua nih. Jadi bukan pencitraan. Kalau pencitraan dibuat-buat, gitu. Tapi kalau citra itu hadir karena kita sudah mengenali si cipta, atau ada hasil dari mengenali si cipta, walaupun belum utuh si ciptanya. Makanya kayak misalnya contoh kayak Kandiki Jainal misalnya. Oh dia tahu Lemurian Atlantis dari mana? Terus siapa lagi, banyak lah pemuka-pemuka yang di dunia, bahkan orang barat pun kayak Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, gitu. Itu kan kedirinya gitu. Albert Einstein, wah lain-lainnya semuanya ada karyanya. Nah, karya ini yang berubah di kita. Kalau karya nenek moyang kita, nah dari si cipta, karsa, citra, rasa, ada jiwa, ada raha. Hasilnya apa outputnya? Karya. Nah, sekarang berubah. Karya tuh kayak misalnya kita bikin lagu ini, karya siapa gitu kan. Padahal ini mah cipta. Karena kalau karya nenek moyang, leluhur kita dari Nusantara, tidak pernah merusak. Nggak pernah merusak alam, nggak pernah merusak manusia, nggak pernah merusak apapun. Jadi kalau selaras harmonis. Makanya ketika dulu di gunung kita ada gunung apa, leuweung beladahan, leuweung tutupan, leuweung larangan. Ya, kalau beladahan boleh di kebun, boleh ditanemin sama manusia. Tutupan nggak boleh, khusus untuk hewan. Nah terus ada leuweung larangan atau leuweung suci, hutan suci, itu nggak boleh, dijamah. Nah sekarang kan gunung, ya elah puncaknya aja kita jadi nggak ada gitu, gimana adab dan sopan santunnya gitu ibaratnya ke yang ngasuh. Nah itu karya. Maka kalau manusia menghasilkan sesuatu itu ciptaan, gitu. Kayak yang bikin ini kamera Canon EOS 70D, ini ciptaan siapa nih gitu. Makanya yang mencipta kita manusia, karena kita punya cipta, punya daya cipta. Cipta tuh kayak pikiran ya. Nah, Pikiran. ini nih di kita tuh agak-agak rancu sekarang ya. Jadi si cipta ini, entah ya, kalau saya pernah dengar juga di ranah agama Islam kan ada akal, ada apa? Disebutnya bahasa Arabnya apa akal tuh? Akli apa? Apa? Yang pokoknya ada akal nih. Terus ada akal pikiran. Afala ta'qilun. Nah, gitu. Sebenarnya ada pikiran, ada pikir. Makanya kan ada, kayak saya pernah dengar juga, ada agama tuh untuk manusia yang berpikir. Nah, jadi manusianya udah belum kita? Kalau ngikutin ajaran nenek moyang, ada jalma, manusia, dewata, dewasa, hyang, atau ada jalmo, wong, si wong, wastu si wong. Jadi manusia itu seperti apa? Ya, jadi manusia udah agama yang tadi fase di nenek moyang kita tuh. Agama, ugama. Nah, kalau udah di manusia, itu di nigama, maka dia mampu menstabilkan atau mengoptimalkan si daya pikir. Nah, pikiran bukan cipta. Gitu, bukan cipta. Nah, pikiran justru yang membuat manusia terjebak pada raga.
Makanya tadi istilah bunuhlah Tuhanmu, ya itu pikiran Si tadi. pikiran Tuhan itu yang disuruh dibunuh itu pikiranmu. Makanya kita sering bilang bahwa ada semesta berpikir. Di situ ada pikiran, makanya ada overthinking kalau bahasa orang barat kan. Kenapa sih ada si pikiran? Karena kita selalu mengikuti keinginan raga. Kenapa ada perasaan? Karena kita selalu mengikuti kebutuhan si raga. Perasaan cinta, Padahal ditolak obsesi. patah hati, padahal obsesi. Gitu. Wah itu kupas tadi banyak ya soal itu mah ya. Gitu. Tapi itulah sedikit mungkin yang bisa disampaikan soal agama, toleransi dan keharmonisan. Nah ini kita ngobrol aja. Selanjutnya silahkan kaji dan olah kembali oleh teman-teman saudara sekalian Nusantara, gitu ya. Tanya ke dirinya sendiri, gitu. Bebas mau kepercayaan yang mana, keyakinan yang mana. Yang pasti ketika manusia sudah yakin dengan kebenaran yang dia miliki atau kebenaran yang dia praktekkan, gitu, yang dia temukan, maka dia tidak pernah terganggu dengan kebenaran orang lain. Kalau yang masih terganggu dengan kebenaran orang lain, berarti dia nggak yakin, masih ragu dengan kebenarannya. Ajeg, panceg, teteg, gitu. Nah di kita mah nggak ada, namanya kita ranahnya ngajak orang, apalagi maksa orang untuk menganut. Dan sekarang kan banyak tuh yang di MK tuh mengesahkan agama lokal. Ada dari komentar, Kak gimana caranya masuk agama kapitayan gitu. Nah, saya nggak tahu. Berarti korelasinya mungkin Saya bukan kapitayan juga. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mana kaum itu tidak mau merubahnya. Oh mungkin itu ya. Kenapa istilahnya di kita tuh tidak memaksakan gitu. Tidak ada di kita. Yang tergugah, yang terpanggil, maka dia akan mengejar atau mencari, menggali terus. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang ada di jalan manapun dengan keyakinan apapun, coba gali lagi, kaji lagi. Jangan katanya, tapi nyatanya yang ditemukan. Gitu. Itu pun berpengaruh dengan bagaimana informasi yang kita terima, dengan doktrin dan dogma yang disematkan. Mungkin itu dulu ya, karena kalau diobrolin panjang bisa 3 malam. Jadi untuk season kali ini cukup dulu. Terima kasih untuk yang sudah nonton, bersedia like, komen, dan subscribe, share juga boleh. Kalaupun ada ide mungkinnya masukan bikin konten apa lagi dari obrolan ini konten serius bercanda. Gitu ya ngobrolnya. Tinggal tulis di komentar ya. Tulis di komentar. Nanti kalau yang memang itu ada ranahnya untuk umum, bukan untuk pribadi, untuk membuka apapun yang belum diketahui, bukan berarti saya paling tahu ya, tapi yang saya ketahui hasil praktek apa nanti saya bagikan. Dan kalau saya patokan keilmuan gitu ya, atau patokan pengetahuan wawasan, kaweruh kalau diketahui, itu harus memenuhi 3 standar. Dapat dimengerti, dapat dirasakan, dapat dibuktikan. Makanya kita mah harus seimbang, nalar, nauri, nurani. Nalar itu kan logika. Walaupun kata Agus Melika, cinta ini kadang-kadang ada logika. Yaudah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Tutfi, terima kasih juga Mbak Ul yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di Reja Rahasia, di media dan channel selanjutnya. Kalau yang belum tahu TikTok saya, silakan kalau mau di follow boleh di Reja Rahasia 108. Di Instagram juga ada Reja Rahasia. Di Snack Video juga ada Sanggama. Reja Rahasia. Saya Lutfi. Maulana Purnama. Kita undur diri dulu, sampai ketemu lagi. Rahayu, Rahayu, Rahayu Pesaning Gusti, Sampurasun.